Waalaikumsalam, silakan duduk Ibu. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Fiana Fani Pramudia, mahasiswa gizi Universitas Al-Ma'ata. Senang sekali bisa bertemu dengan Ibu. Apakah benar dengan Ibu Juwariah? Benar. Bagaimana Ibu kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu, semoga sehat ya. Bu, nanti kita coba cari tahu bersama-sama apa yang bisa kita perbaiki dari pola makan Ibu agar tubuh tetap bugar dan tidak cepat capek. Hari ini saya ingin mendampingi Ibu untuk melihat kembali pola makan sehari-hari dan membahas hasil dari pemeriksaan yang sudah dilakukan. Jadi nanti kita akan bersama-sama memilih rencana makan yang lebih sesuai agar kebutuhan gizi Ibu tercukupi, terutama menjaga tulang, daya tahan tubuh, dan mencegah dehidrasi. Apakah Ibu setuju? Setuju. Oke, saya izin sampaikan kembali ya Bu, dari pengukuran kemarin berat badan Ibu mencapai 49,9 kg dan tinggi badan 147 cm. Itu artinya IMT Ibu 23, itu termasuk normal ya Bu? Ya. Lalu untuk tekanan darah Ibu juga 111/74 mHg, hasil dalam batas yang sehat untuk lansia ya Bu. Ya. Dari catatan makan harian Ibu kemarin juga saya lihat bahwa asupan energinya sekitar 88% dari kebutuhan dan ada kekurangan pada lemak, kalsium, cairan, kalium, serta zinc. Di sisi lain, vitamin C dan magnesium malah berlebih. Jadi, meskipun berat badan dan tekanan darah Ibu baik, ada beberapa zat gizi yang perlu Ibu perhatikan Bu. Ya. Kekurangan kalsium seperti menyebabkan dari otot atau tulang keropos pada lansia. Begitu juga kalau kurang cairan, tubuh bisa mudah lelah dan pusing Bu. Ya. Lalu sedangkan kelebihan vitamin C tidak berbahaya, tapi kalau terlalu sering juga bisa mengganggu lambung. Jadi nanti kita atur supaya semua seimbang ya Ibu. Ya. Oke, untuk langkah awal Ibu bisa mulai dengan menambah asupan cairan. Targetnya 7-8 gelas per hari, bisa dicicil pagi, siang, dan malam. Jadi per hari itu minumnya 7-8 gelas. Ya, dicicil pagi, siang, dan malam. Seperti 2 gelas pagi, 2 gelas siang, 2 gelas malam. Terus selanjutnya bisa sehabis makan gitu Bu. Air putih. Iya, air putih. Lalu untuk makan 3 kali sehari dan 2 kali cemilan ringan ya. Seperti makan pagi di jam 7 sampai jam 9, lalu cemilannya ringan di jam 10. Lalu untuk makan siangnya jam 12 sampai jam 1. Terus cemilan sorenya ada di jam 4. Lalu makan malamnya jam 7 malam ya Bu. Oke. Untuk meningkatkan makan tinggi kalsium seperti tahu tempe, kantari, atau susu rendah lemak. Apakah Ibu suka susu? Enggak. Oh, enggak suka. Jadi susu itu penting ya Bu, buat lansia. Iya, tapi aku enggak mau. Kenapa enggak mau Ibu? Kalau minum susu muntah. Oh, muntah. Oke. Mengurangi makanan tinggi garam seperti kerupuk dan ikan asin ya Ibu. Lalu menambahkan sayuran hijau dan buah, tapi tidak perlu berlebihan. Apakah rencana ini terasa berat? Iya. Enggak berat? Iya. Terus bagus sekali deh kalau itu. Kalau boleh tahu dari semua saran tadi, kira-kira mana yang paling Ibu siap jalankan dahulu? Apakah menambah asupan cairan, atau makan 3 kali sehari, atau meningkatkan makanan tinggi kalsium seperti tahu, tempe, kantari, atau susu? Atau mengurangi makanan tinggi garam seperti kerupuk dan ikan asin, atau menambahkan sayuran hijau dan buah tapi tidak perlu berlebihan. Sayuran hijau aja. Oke, menambahkan sayuran hijau. Itu langkah yang sangat baik ya Ibu. Kita mulai dari yang ringan dulu. Oh iya Bu, untuk memudahkan Ibu di rumah, saya bakal lihat isinya adalah contoh menu sehari-hari untuk Ibu serta informasi tentang makanan yang dianjurkan, dibatasi, dan dihindari. Nanti kita buat ini ya,
menu sehari di sini langsung gitu Bu, biar ibunya tahu apa aja yang perlu dimakan, yang dibatasi, terus di ini tidak dihindari gitu Ibu ya. Oke. Jadi Bu, kita udah membuat menu sehari ya untuk Ibu konsumsi, buat Ibu mempermudah memasaknya di rumah ya Ibu. Ya seperti ini, seperti makan paginya seperti sop tofu dengan telur, tahu, sawi hijau, wortel atau buah pepaya. Lalu selingannya ada putri nong dari singkong, pisang Ambon dan susu skim. Karena Ibu nggak suka susu, tapi harus tetap minum susu ya Ibu. Ya. Sedikit-sedikit dicoba seperti susu kedelai seperti itu ya Ibu. Ya, terus makan siangnya ada nasi asam pedeh ikan tongkol, terus tomat, capcay, tahu, wortel, brokoli, sayur putih. Lalu untuk jus buahnya ada apel sama nanas. Terus selingannya sore ada getuk buah, ada singkong putih sama mangga harum manis. Lalu untuk makan malamnya ada nasi putih, ayam kukus jahe. Itu ada bahannya, ada ayam paha bawah tanpa kulit, kol, brokoli. Terus lalu ada menu kedua pepes tahu jamur, seperti tahu, jamur, tiram, acar kuning, terus ketimun, wortel, buncis. Lalu ada buah jeruk manis. Itu udah seimbang ya. Kalau untuk makanan yang dianjurkan itu ada buah segar Bu, seperti apel, pisang, jeruk yang kaya vitamin A, C, serat, antioksidan untuk bantu pencernaan Ibu dan daya tahan Ibu. Lalu ada sayuran hijau seperti bayam, terus brokoli, lalu kangkung itu yang mengandung vitamin A, C, K, folat, serat. Lalu untuk tulang, imun dan cegah sembelit ya Ibu. Lalu ada protein rendah lemak seperti ikan, ayam, tempe, itu sumber protein ya Ibu. Lalu untuk karbohidrat kompleks seperti beras, ubi, jagung, itu buat kaya serat, vitamin C, untuk memberi energi stabil dan cegah gula darah. Lalu ada lemak sehatnya, itu ada di alpukat, kacang, minyak zaitun yang kaya vitamin E, lemak tak jenuh, untuk membantu kesehatan otak dan jantung. Lalu untuk itu susu rendah lemak ya, lansia itu harus minum susu lah buat tulangnya kuat gitu. Jadi dicoba untuk susu kedelai aja buat ini ya Bu. Lalu makanan yang dibatasi itu ada yang tinggi gula, itu kan menyebabkan diabetes, obesitas, terus kerusakan gigi. Lalu ada makanan tinggi garam seperti ikan asin itu yang menyebabkan beban ginjalnya itu naik Ibu. Lalu ada tinggi lemak jenuh seperti gorengan maupun jeruan, itu menaikkan kolesterol jahat dan resiko jantung. Lalu untuk tinggi purin seperti jeroan, daging merah ataupun siput, itu akan meningkatkan asam urat dan resiko jantung. Itu dibatasi ya Ibu. Yang tidak dianjurkan buat lansia itu biasanya makanan keras seperti daging, keripik yang sulit dikunyah oleh lansia. Lalu makanan setengah matang seperti sushi gitu yang resiko infeksi karena imun lemah. Lalu untuk minuman itu yang berkafein dan seperti kopi, itu membuat gangguan tidur, cemas dan tekanan darah naik. Begitu Ibu, buat makanan dianjurkan dibatasi dan dihindari. Ini saya kasih leaflet, coba dilihat-lihat dulu. Sekarang saya ingin memastikan apakah penjelasan saya tadi sudah cukup jelas Ibu? Terus apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, tadi sudah jelas banget ya Ibu. Oke, terima kasih banyak Ibu Juwaria sudah bersedia berdiskusi bersama saya. Sebagai tambahan saya juga menyiapkan leaflet ini.
untuk ibu bisa baca di rumah. Jadi ini 2 pulang aja ibu. Lalu saya jadwalkan kita bertemu lagi minggu depan untuk evaluasi dan melanjutkan ke rencana berikutnya ya. Ya. Ya oke, sama-sama ibu. Jangan sungkan kalau nanti ada pertanyaan minggu depan kita bisa evaluasi lagi ya. Semoga ibu tetap sehat, semangat, dan makin semangat menjalani hari-hari di masa tua ya ibu. Amin amin alhamdulillah. Iya. Mari bu, saya antarkan keluar. Ayo dong.